Oke, yuk kita bahas nomor 1 ya. Nomor 1, anggaran pendapatan dalam belanja negara adalah yang mana? Yang paling tepat. Dari A sampai E. D bukan, Kak? Ya, jawabannya benar ya, yang D ya. Kenapa yang D? Karena yang itu yang paling rinci ya. Karena menyebut rincian pendapatan dan pengeluaran negara. Oke, kalau A itu kurang tepat kan, dia cuma menyebut rincian pendapatan aja. Kalau yang D, dia cuma merinci jenis pengeluaran aja. Kalau yang C, sama ya, rincian penerimaan aja. Kalau yang E, itu berisi proyek pemerintah dan meningkatkan pendapatan masyarakat muda ya. Jadi yang paling tepat benar nomor 1 yang D yang paling tepat. Oke, nomor 2. Nomor 2, tujuan penyusunan APBN adalah yang mana? Yang A bukan, Kak? Apa? A. Iya benar yang A. Oke, sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja. Benar ya? Kalau yang B apa? Meningkatkan kesempatan kerja dalam masyarakat. Nah, itu benar juga, tapi lebih lengkap yang A. Gitu ya. Oke, jadi nomor 2 yang A. Benar. Nomor 3. Nomor 3, anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental ekonomi. Nah, fungsi tersebut merupakan ya stabilisasi ya. Karena di situ ada kata-kata mengupayakan keseimbangan fundamental ekonomi. Oke, jawabannya B. Nah, sekarang katanya nih, fungsi APBN itu ada berapa? Fungsi APBN? Fungsi APBN ada berapa? 4 ya, Kak? Ada 6. Apa aja tuh? Kalau itu fungsi pajak, kalau redistribusi itu fungsi pajak. Apa aja Kak? Budgeter itu fungsi pajak. Catatin aja ya. Oke, jadi fungsi APBN. Nah, kalau fungsi APBN itu ada 6 ya. Kalau fungsi pajak itu cuma 4. Nah, apa aja fungsi APBN? Yang pertama itu adalah fungsi perencanaan. Nah, kalau fungsi perencanaan berarti buat apa? Ya untuk merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Gitu ya. Itu fungsi perencanaan. Yang kedua itu adalah fungsi apa? Fungsi pengawasan. Nah, fungsi pengawasan ya berarti untuk mengawasi ya, atau menilai atau mengerti, gitu ya. Menilai apakah kegiatan yang berlangsung telah sesuai dengan rencana.
Gitu ya. Nah, terus yang ketiga itu adalah fungsi otorisasi. Fungsi otorisasi itu adalah fungsi dasar pelaksanaan APBN. Gitu ya. Nah, terus yang keempat itu adalah fungsi alokasi. Nah, kalau fungsi alokasi itu adalah fungsi untuk mengurangi pengangguran. Itu apa? Jadi fungsi alokasi itu mengurangi pengangguran. Jadi pemerintah, maksudnya mengurangi pengangguran ya. Jadi pemerintah itu dalam mengalokasikan APBN, kan berarti pemerintah itu membiayai pembangunan kan. Nah, atau membiayai apa namanya infrastruktur proyek-proyek, ya kan. Nah, dengan pemerintah membiayai proyek-proyek tersebut, otomatis untuk menjalankan proyek tersebut pemerintah butuh tenaga kerja kan, ya kan, untuk apa pembangunan proyek tersebut kan. Nah, sehingga menyerap tenaga kerja gitu, mengurangi pengangguran dan pemborosan devisa, gitu ya. Atau bisa juga fungsi alokasi itu APBN itu membiayai pengeluaran pemerintah. Gitu. Oke. Nah, terus yang kelima itu adalah fungsi distribusi. Nah, fungsi distribusi itu adalah fungsi yang memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Nah, fungsi distribusi adalah fungsi pemerataan pendapatan ya. Nah, makanya untuk pemerataan pendapatan di sini salah satunya berupa BLT, bantuan langsung tunai. Nah, ketika pemerintah ngasih BLT itu harus siapa sih yang berhak untuk dapat, kayak gitu ya. Atau siapa sih yang harus dapat, kayak gitu ya. Oke, nah terus yang terakhir itu adalah fungsi stabilisasi. Nah, kalau fungsi stabilisasi adalah stabil ya kata-katanya ya, berarti untuk keseimbangan, gitu ya, mengupayakan dan memelihara keseimbangan fundamental itu artinya sektor-sektor penting ya, fundamental perekonomian. Nah, biar tidak terjadi inflasi maupun deflasi. Gitu. Oke, itu adalah fungsi stabilisasi. Oke, jadi nomor 3 jawabannya D ya. Oke, next nomor 4. APBN diarahkan membiayai pengeluaran negara. Hal tersebut sesuai dengan fungsi APBN, yaitu apa? Iya, jawabannya C ya. Alokasi. Nomor 4, jawabannya C ya. Nah, ini udah Mama tulisin di sini. Ini membiayai pengeluaran pemerintah. Oke. Nah, terus nomor 5. Berikut ini merupakan belanja rutin pemerintah pusat kecuali yang mana?
Dana perimbangan ya. Kenapa dana perimbangan? Karena dana perimbangan itu dia masuknya ke pos apa? Dana perimbangan itu adalah dana perimbangan itu masuk ke pos belanja pemerintah di daerah atau belanja pemerintah ya, atau disebut juga transfer daerah gitu. Oke, itu dana perimbangan. Oke ya, 1 sampai 5 dulu, ada yang ditanyain nggak? Sasa? Ada yang ditanyain? Kinan, Ahmad Fabiansyah, Muhammad Hafi, Nandini, Marisa, Marsha, Marsha ada 2, Salma, Mafirah, Raisa, sama Tommy. Ada yang ditanyain nggak? 1 sampai 5 dulu nih. Sasa nggak ada? Oke, nomor 6. Oke, nomor 6 apa nih? Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan diberikan kepada daerah untuk keperluan daerah yang sesuai dengan prioritas pembangunan nasional adalah dana apa? Nomor 6. Ada yang bisa jawab yang online? Alokasi apa? Khusus atau umum? Alokasi umum. Enggak ya? Nah jadi karena kita catain ya, transfer ke daerah ya. Nah itu kan ada dana-dana itu. Oke. Nah, dana perimbangan itu dibagi jadi 3 ya. Dana perimbangan. Nah, dana perimbangan tadi kan salah satu bentuk dari transfer daerah ya. Nah, dana perimbangan itu adalah dana yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah. Tujuannya adalah untuk desentralisasi. Itu ya. Jadi tujuannya adalah desentralisasi itu penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah. Kalau sentralisasi berarti dari daerah ke pusat ya. Itu namanya sentralisasi. Nah, dana perimbangan ini dibagi jadi 3 dana. Oke. Yang pertama itu ada dana alokasi umum. Nah, disebutnya DAU. Gitu ya. Nah, dana alokasi umum itu dana yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah, tujuannya untuk desentralisasi. Nah, untuk apa? Beda lagi. Fungsinya adalah untuk pemerataan keuangan antar daerah. Gitu ya. Jadi kata kuncinya adalah pemerataan keuangan antar daerah. Terus yang kedua itu ada dana alokasi khusus atau disingkatnya adalah DAK. Nah, kalau dana alokasi khusus itu diberikan pemerintah pusat kepada daerah untuk mendanai kegiatan khusus kedaerahan. Kedaerahan yang sesuai dengan prioritas pembangunan nasional atau prioritas nasional aja ya.
Oke. Nah, terus yang ketiga itu ada dana bagi hasil. DBH singkatnya ya. Nah, kalau dana bagi hasil berarti diberikan pemerintah pusat pada daerah dibagi menurut persentase tertentu. Sesuai kebutuhan daerah. Ya. Nah, berarti nomor 6 jawabannya adalah yang A ya. Oke, jawabannya ada pembangunan nasional gitu. Jadi jawabannya nomor 6 yang A. Oke ya. Terus nomor 7. Penerimaan negara dalam APBN adalah sebagai berikut 1 sampai 6. Yang termasuk penerimaan pajak dalam negeri adalah yang mana? Penerimaan pajak dalam negeri yang mana? Ya, 3, 4 sama? Nah, kalau B yang masuk itu sama dengan pajak impor ya. Nah, kalau pajak impor berarti penerimaan pajak luar negeri atau penerimaan pajak perdagangan internasional. Nah, itu terdiri dari bea masuk sama bea keluar. Bea masuk itu sama dengan tarif impor, bea keluar sama dengan tarif ekspor. Tarif sama pajak sama ya. Gitu. Jadi jawabannya ya. Jawabannya 1, 3, dan 4. D. Oke, nah nomor 2 sampai 5 itu adalah 2 dan 5 itu adalah pajak perdagangan internasional. Pajak perdagangan internasional. Gitu ya. Nah, kalau hibah itu bukan dari pajak ya, kalau hibah kan sumbangan. Oke, kemudian 8. Berikut ini adalah sumber-sumber penerimaan daerah kecuali yang mana? Sumber-sumber penerimaan daerah kecuali BPHTB adalah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. BPHTB itu bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, berarti apa? Yang nggak masuk ke penerimaan daerah. Yang D ya. Yang D. Jadi kepanjangannya BPHTB itu ini ya. BPHTB itu bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, gitu ya. Nah, kalau dulu, ini kan jelasin ya, kalau dulu BPHTB itu masuk ke pusat, tapi sekarang itu masuk ke daerah. Kayak PBB ya, PBB itu kan dulu itu seluruhnya masuk ke pusat, tapi sekarang, sebagian besar yang masih masuk ke negara, sama kayak BPHTB, itu ya. Nah, kalau pajak itu bukan setiap tahun ya, jadi kalau pajak itu bisa berubah-ubah ya, setiap saat itu bisa berubah-ubah, tergantung misalnya keputusan menteri atau keputusan presiden kayak gitu ya. Begitu. Tarif pajak pun bisa sewaktu itu bisa berubah-ubah ya, karena mengikuti tingkat inflasi juga kayak gitu ya. Oke, terus nomor 9 apa? Nomor 9 soalnya adalah keburukan
dari APBN yang defisit, yaitu apa keburukannya? Nah, APBN yang defisit itu gimana? Defisit itu sama dengan rugi ya. Jadi kebijakan APBN itu dulu kebijakan APBN defisit. Nah, kalau defisit itu sama dengan rugi ya. Kalau rugi itu berarti belanjanya itu belanja negara lebih besar daripada pendapatan negara. Oke. Nah, kalau kebijakan anggaran surplus atau kebijakan APBN surplus itu yang kebalikannya, berarti yang untung ya. Nah, berarti dia pendapatannya yang lebih besar. Pendapatan negara lebih besar daripada belanja negara. Nah, terus sekarang yang ditanya adalah kebaikan dari APBN yang defisit itu apa? Keburukannya berarti benar ya, dapat menimbulkan inflasi karena belanja negara lebih besar daripada pendapatan negara. Berarti keburukannya adalah menimbulkan inflasi. Nah, sekarang mau tanya, kalau kelebihannya apa? Dari option. APBN yang defisit kebaikannya adalah menimbulkan inflasi. Menimbulkan inflasi kan keburukannya. Nah, sekarang kakak tanya, kalau kebaikannya dari APBN yang defisit apa? Apa? Kalau kebaikannya? Apa? Apa Larissa? Kalau kebaikannya apa? Nggak tahu Kak. Kalau kebaikannya itu adalah yang D ya. Kok D, C memperluas kesempatan kerja. Kalau opsi C itu adalah kebaikan APBN defisit. Itu ya. Oh bisa Kak? Bisa dong, karena kan belanja negara itu lebih besar daripada pendapatan negara. Itu kebaikannya adalah mengurangi pengangguran ya, atau memperluas kesempatan kerja. Karena salah satu tujuan pemerintah bikin kebijakan anggaran yang defisit itu tuh untuk mengurangi pengangguran. Karena apa? Karena ketika pemerintah menambah belanjanya, berarti pemerintah juga menambah pembangunan infrastruktur yang banyak menyerap tenaga kerja gitu. Oke? Bisa? Oke, makasih Kak. Oke. Kalau surplus berarti kebalikannya menekan laju inflasi. Berarti kebalikannya. Oke. Jadi kalau kebijakan anggaran surplus kebalikannya dari APBN yang defisit ya. Gitu. Kalau APBN yang defisit tadi kelemahannya menimbulkan inflasi, kelebihannya mengurangi pengangguran. Kalau kebijakan anggaran surplus itu berarti ini ya. Kalau yang ini itu kelebihannya menekan laju inflasi, Nah, keburukannya adalah keburukan
Keburukannya apa ya? Keburukannya berarti terjadi resesi. Terjadi resesi atau kelangsungan ekonomi gitu. Karena kan jumlah yang beredar jadi berkurang banyak kan gitu. Jadi terjadi resesi. Resesi atau bisa juga tuh permintaan agregat menurun. Itu ya. Nah, itu nomor 9. Oke, ada yang ditanya dulu nomor 6 sampai 9 sebelum dihapus? Ada yang ditanya? Sasa? Enggak. Yang lain, yang online ada yang ditanya? Sebelum kakak hapus? Sebelum kakak lanjut ke sini nih? Di fotoin Sasa ya. Oke, lanjut ya nomor 10. Udah difoto kan, Kak? Nomor 10. Nomor 10, perhatikan tabel berikut. Nah, itu ada tabel nomor 1 sama nomor 2 ya. Nah, terus yang ditanya adalah berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan apa gitu kan. Nah, karena opsinya itu defisit atau surplus, berarti caranya adalah kalian tinggal ngurangin poin 1 sama poin 2. Gitu ya. Karena apa? Karena poin 1 yang penerimaan negara itu sudah termasuk penjumlahan dari penerimaan pajak ditambah penerimaan negara bukan pajak sama hibah. Nah, hasil dari penjumlahan itu adalah poin nomor 1. Oke. Nah, poin nomor 2 ada belanja negaraan. Nah, komponen itu kan ada belanja rutin, transfer ke daerah, sama hibah kan. Nah, ketiga komponen tersebut kalau dijumlahin itu hasilnya poin nomor 2. Itu ya. Nah, berarti tinggal ngurangin aja nih. Dari penerimaan negara, berarti ini ya. Kan penerimaan negara itu kan sejumlah 705,6. Nah, belanja negaranya itu 639. Nah, kalau dikurangin berapa nih? 0,66 ya. 6,0. Nah, kalau saya positif berarti jawabannya adalah surplus.
Gitu. Berarti jawabannya yang B. Oke, jadi semua jawabannya B ya. Gitu. Oke. Nah, tapi kalau misalnya bentuk soalnya belum dijumlahin 1 sama 2-nya, berarti kalian harus menjumlah sendiri. Gitu ya. Oke, nomor 11 sekarang. Nomor 11. Perhatikan data di bawah ini 1 sampai 5 dari data di atas yang termasuk pungutan resmi non pajak nomor berapa? Berarti pungutan resmi non pajak, berarti jawabannya bukan pajak. 1, 3, dan 4. B ya. Berarti nomor 2 sama 5 itu pajak. Gitu ya. Oke, 12. Berikut ini adalah contoh dari pajak langsung. Yang mana? Pajak langsung. Contoh. Ya? Yang E ya. Benar. Kalau pajak tidak langsung itu contohnya sebagian besar itu pajak penjualan. Itu pajak tidak langsung ya. Contohnya PPN. Itu juga pajak tidak langsung. Oke, 13. Pajak yang tidak dipungut secara berkala, tetapi hanya dipungut jika terjadi perbuatan atau peristiwa tertentu, serta dapat dialihkan kepada pihak lain, disebut pajak tidak langsung. Nah, ya, kalau pajak langsung kan dikenakan secara berkala ya, setiap bulan atau setiap tahun itu kita harus bayar. Tapi kalau pajak tidak langsung itu cuma dikenakan ketika terjadi suatu perbuatan, contohnya PPN. Dikenakan pajak ketika kita membeli, gitu ya, dan nggak berkala. Terus 14, pajak pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai berikut 1 sampai 5. Pajak pemerintah daerah adalah nomor berapa? C bukan Kak? Benar yang C ya. 1, 2, dan 5, 3 dan 4 itu masuk ke pusat. 15. Wajib pajak memungut dan menghitung sendiri pajak yang harus dibayarkan. Sistem pemungutan seperti itu dinamakan apa? Sekarang kata kuncinya adalah dibayarkan sendiri, menghitung sendiri. Berarti self assessment. Nah, sekarang yang katanya sistem pemungutan pajak di Indonesia itu ada berapa? 3. Ada 3. Apa aja? Kan udah self assessment ya. Self assessment itu kata kuncinya adalah self ya, berarti menghitung dan melaporkan sendiri. Yang kedua apa? Yang kedua withholding juga. Yang kedua apa? Official assessment system ya. Kalau official assessment system itu berarti yang menghitung dan memungut itu ada petugas pajak. Oke, petugas pajak berarti dari pemerintah ya. Yang ketiga adalah withholding system. Oke, kalau withholding system berarti yang menghitung dan memungut itu ada pihak ketiga. Oke, nah pihak ketiga di sini itu bukan petugas pajak ya, gitu. Jadi orang lain yang dikatakan pihak ketiga, gitu ya. Oke, 15B, 16. Semakin besar pendapatan, semakin besar pula tarif pajak yang dikenakan. Nah, sistem seperti itu disebut sistem tarif Progresif. Oke, C. Nah, sekarang kakak tanya ya. Sistem tarif pajak di Indonesia itu ada berapa? Ada berapa? 3 ya Kak? Ada 4 ya. Pertama tadi progresif. Kalau progresif berarti semakin besar pendapatan, pajaknya juga semakin naik. Oke, semakin besar. Yang kedua,
adalah degresif atau regresif. Sama ya, degresif atau regresif sama. Oke, nah kalau itu adalah apa ya? Dasar pengenaan pajaknya semakin besar, tapi tarif pajaknya malah semakin turun, gitu. Ngerti nggak? Jadi objek pajaknya semakin besar, tarif pajaknya justru semakin turun. Itu degresif atau regresif. Oke. Nah, yang ketiga itu adalah tarif proporsional. Kalau tarif proporsional itu yang gimana? Yang contohnya adalah PPN ya. Tadi kalau tarif progresif itu contohnya pajak penghasilan atau PPh. Degresif atau regresif itu contohnya nggak ada. Kalau tarif proporsional itu contohnya PPN ya. Jadi berapapun kamu beli habisnya 5.000 sama kamu habisnya 500.000, pajaknya sama, yaitu 10%. Gitu ya, itu proporsional. Satu lagi itu adalah tarif pajak tetap. Oke, kalau tarif pajak tetap itu dikenakan menurut rupiah tertentu. Oke, contohnya adalah bea materai. Oke, jadi bea materai itu sekarang berapa harganya? 10.000 ya, gitu. Oke, jadi bedanya proporsional sama tetap. Kalau proporsional itu prosentasenya yang tetap, kalau tarif tetap rupiahnya yang tetap, gitu ya. Jadi beda. Oke, jadi 16 jawabannya C. Oke, sekarang 17 nih. Masuk ke hitung-hitungan. Gimana caranya nomor 17? Nah, 17 itu ngitung PBB ya. Jadi, soalnya adalah Tuan Jamil memiliki tanah seluas 500 meter persegi dan bangunan seluas 300 meter persegi. Nilai jual tanah diperkirakan 1 juta per meter persegi dan bangunan 800 meter persegi. Jika nilai jual objek pajak tidak kena pajaknya 12 juta, tentukan PBB terutang Tuan Jamil. Oke. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kalau PBB itu yang kamu itu adalah data yang diketahui di soal. Gitu ya. Nah, di situ diketahuinya kan cuma Tuan Jamil itu punya tanah ya. Nah, tanahnya itu luasnya berapa? Luasnya 500 meter persegi. Nah, nilai jualnya adalah 1 juta ya. Nah, berarti nilai jual tanahnya adalah jadi 500 juta ya. 500 juta. Terus punya bangunan. Bangunannya luasnya berapa? 300 ya. 300 meter persegi, nilai jualnya adalah 800.000. Jadi 240 juta. Oke, di jumlah hasilnya adalah 740 juta. Oke, nah setelah dijumlah itu dikurangin sama yang namanya NJOP TKP. Nah, itu udah diketahui di soal ya. Itu adalah 12 juta. Oke, nah terus dikurangin ya. Totalnya berapa? 728 juta. Oke, itu namanya NJP KP. Nilai jual objek pajak kena pajak. Oke, nah kalau menurut tarifnya, kalau kurang dari 1 miliar, itu kan tarifnya dikali 0,5% dikali 20% kan? Itu kalau disederhanain, jadi tinggal dibagi 1.000 aja. Gitu. Nah, berarti jawabannya ini. Oke, jadi PBB pertama adalah 728.000. 728.000. Udah. Oke. Jawabannya berarti yang D. Bisa ya?
Bisa Kakak? Oke. Nah, sekarang nomor 18 coba dikerjain dulu. Oke, nomor 18 udah ketemu jawabannya? Ini aku hapus ya. Kalau lebih dari 1 miliar dikali berapa? Kalau lebih dari 1 miliar berarti kan tarifnya 0,5% dikali 40% kan? Nah kalau disederhanain jadi dikali 2 dibagi 1000. Oke, 18. Yang lain udah ketemu jawabannya 18? Kinan, Ahmad Fabiansyah, Muhammad Hafi, Larissa, Masya, Salma, Syarifah, sama Tommy. Udah ketemu belum jawabannya 18? Nah itu Tuan Tommy masih rumah di atas sebelah kanan ya. Tanahnya 1000 meter persegi dikali 500.000. Berarti 500 juta. Terus rumahnya luasnya 600 meter kali 1.300.000. Berapa 13 kali 6? 780 ya. 70 juta sama pagar ya. Pagarnya berarti 150 kali 1,5 meter kali
400. Itu berapa? 50. Hah? 50 juta ya? Jumlah jadi 1.370 juta ya. Nah, dikurangin sama NJOP TKP. Atau bisa juga di soal tuh diketahuinya BTKP ya. Bangunan tidak kena pajak, itu juga bisa. Oke. Nah, itu kalau di soal biasanya kalau nggak diketahui 12 juta, itu diketahui 8 juta. Itu ya. Oke, terus dikurang. Jadi ketemunya NJOP KP. Jadi 1362. Itu ya. Nah, karena lebih dari 1 miliar, berarti tarifnya kan 0,5% dikali 40%, itu berarti dikali 2 per 1000. Gitu ya. Jadi dikali 2 jadi berapa? Jadi PBB-nya jadi 2724 juta. Gitu. Jawabannya yang D. Gitu. Oke, bisa ya? Oke, 19 sekarang. Nah, 19 masuk ke PPH. Oke, masuk ke PPH. Nah, PPH itu soalnya nomor 19. 19. Bapak seorang manajer perusahaan asing di Jakarta, berpenghasilan 30 juta per bulan, mempunyai seorang istri bekerja dengan penghasilan 20 juta per bulan. Oke. Nah, mereka memiliki 3 orang anak dengan PTKP-nya wajib pajak 54 juta, istri bekerja 4 juta, istri tidak bekerja 4,5 juta, anak maksimal 3, masing-masing 4,5 juta. Nah, tabel menurut pajak bla bla bla. Nah, yang ditanya adalah pajak terutama Bapak Gatot berdasarkan UU tahun 2008 adalah berapa? Gitu ya. Nah, caranya adalah ini. Kan Bapak Gatot tadi bekerja ya. Berarti penghasilan Bapak Gatot karena istri yang bekerja berarti penghasilan suami gabung sama istri ya. Jadi cari penghasilan suami per tahun. Berarti 30 juta kali 12 ya. 30 juta dikali 12 berarti 300 juta. Nah, terus penghasilan istri per tahun. Berarti istrinya kan penghasilannya 20 juta ya. Kali 12 berarti 240 juta. Oke? Hidup. Nah, jadi 600 ya. Jadi penghasilan suami plus istri per tahun. Jadi 600 juta. Gitu ya. Nah, terus penghasilan suami plus istri ini dikurangi sama PTKP dulu ya. Penghasilan tidak kena pajak. PTKP-nya yaitu yang pertama Bapak Gatot dulu karena dia bekerja ya. Bapak Gatot itu namanya wajib pajak. Oke. Nah, wajib pajak itu dikurangi 54 juta. Oke. Nah, karena istrinya Bapak Gatot itu bekerja, jadi dikurangi PTKP ya istri bekerja 54 juta. Nah, kalau menurut ketentuan dulu, kalau istri yang bekerja, ya udah wajib pajak, dikurangi pajak, dikurangi istri sama anak. Tapi menurut ketentuan terbaru, itu meskipun istri yang bekerja, Bapak Gatot itu tetap yang namanya wajib pajak yang
wajib pajak kawin ya namanya ya. Nah, meskipun istri bekerja tetap tanggung istrinya. Jadi dikurangi 4.500.000. Oke. Nah, kakak ini tahunnya tuh juga dari guru 34. Berarti guru 34 itu up to date ya. Nah, waktu itu soalnya enggak, kalau saya bekerja ya udah dikurangin aja sama anak gitu. Oh ternyata ketentuan terbarunya setelah kakak googling ternyata benar dikurangi wajib pajak kawin. Gitu ya. Nah, anaknya di situ 3, masing-masing 4,5. Ini dari 3 ya, 13,5 dijumlah. Jadi ketemu berapa nih? Jumlah PTKP dikurangin ke sini ya. Penghasilan suami plus istri 118 sama 126 ya. 126 juta ya PTKP-nya. Dikurang ketemu namanya PKP penghasilan kena pajak. Berarti 474 ya. Nah, PKP-nya kan 474. Kalau menurut lapisan tarifnya itu kan kenanya di lapisan ketiga kan. Nah, berarti melewati lapisan pertama ya. Berarti namanya PPh terutama. Oke, yang pertama berarti lapisan pertama kenanya berapa? 50 juta. Dikali persen ya, berarti 200. Lapisan keduanya 200 ya. Kali 15% berarti 30 juta. Lapisan ketiganya berarti kena berapa? Sisanya berarti 224 bukan? 200. Itu 250 ya? Berarti 474 ya? Ya kan? Oh ininya. Berarti ini ketemunya 56 juta ya. Nah, berarti PPh terutama di rumah nih. Jadi 88.500. Nah, ini PPh terutama ya. Jawabannya berarti Kak, ya. mau nanya dong, itu cara nentuin 50, 200 sama 224 tuh kayak gimana? Nah, jadi gini. Kan PKP-nya kan 474 kan? Kan? Nah, 474 itu kalau di lapisan kena pajak itu kan masuknya ke lapisan ketiga kan? Nih. Ya kan? 474 itu masuk ke lapisan ketiga ya. Ya, 50 juta sampai 500 juta. Nah, berarti harus melewati lapisan pertama dulu. Cara nentuin kenapa itu 50 juta, itu caranya gini. Kan sampai dengan 50 juta. Anggap aja itu 0 sampai 50 juta. Oke? Nah, berarti lapisan pertamanya itu 50 juta dikurangi 0. Berarti 50 juta ya. Nah, ya. terus keduanya itu kan 50 juta sampai 250 juta kan. Nah, kenapa 200 juta? Karena 250 juta dikurangi 50 juta. Ketemunya 200 juta. Gitu. Ngerti nggak? Oh ya, oke. Nah, terus sisanya itu baru masuk ke lapisan ketiga. Kan 50 ditambah 200 ditambah 204 itu kan hasilnya 474 kan? Gitu. Iya.
Oke. Nah, ada yang dulu 18, 19. Sebelum kakak hapus nih. Lanjut nomor 20. Ya. Oh, jadi merah. Oke, lanjut yang nomor 20. Ini hapus ya. Kak, mau tanya Kak, Ya, itu tanya apa? kawin tuh nggak ada di sini Kak? Iya, maksudnya wajib pajak kawin itu sama dengan istri tidak bekerja, itu sama ya. Apa namanya, PTKP-nya adalah 4.500.000. Tapi itu ditambahin juga Kak? Apa? Ditambahin juga? Iya, ditambahin juga. Jadi kalau tadi yang aku bilang, kalau dulu itu kalau misalnya istrinya bekerja, itu penghasilan suami plus istri, PTKP-nya itu wajib pajak 55 juta, istri bekerja 54 juta, sama anak kerja. Nah, nggak ada wajib pajak kawin ini. Nah, tapi kalau ketentuan yang terbaru itu meskipun istrinya bekerja, suami itu tetap apa ya, bertanggung jawab menanggung istri, makanya dikurangi lagi wajib pajak kawin itu. Oh, oke Kak. Ya. Ganti. Gitu ya. Oke, next ya. Nomor 20. Nah, ini masih PPh ya. Masih PPh ya. Nah, 20 itu perhatikan tabel pengenaan pajak menurut UU nomor 36 tahun 2008 pasal 36 berikut. Nah, itu adalah lapisan kena pajaknya ya. Nah, terus soalnya adalah penghasilan kena pajak Pak Anwar sebagai dokter sebesar 450 juta per tahun. Nah, berdasarkan tabel di atas, pajak terutama Pak Anwar itu berapa? Berarti caranya gimana? Nah, di nomor 20 itu kan udah ada kata-kata penghasilan kena pajak ya. Jadi udah diketahui langsung PKP-nya. Berarti yang kalian lakuin adalah tinggal dikali ke tarif. Gitu ya. Meskipun gini ya, ada soal menjebak tuh misalnya kayak gini. Penghasilan kena pajak Pak Anwar sebagai dokter sebesar 450 juta. Pak Anwar mempunyai seorang istri dan 2 orang anak. Nah, berarti istri dan anak itu di situ menjebak, gitu ya, karena udah diketahui PKP. Kalau udah diketahui PKP, berarti nggak usah dikurangi PTKP lagi, karena itu udah termasuk dikurangi sama PKP, PTKP, maka misalnya PKP, gitu ya. Nah, berarti PKP-nya 450 juta, berarti kenapa lapisan berapa? Ketiga juga ya. Nah, berarti melewati lapisan pertama dulu. Sama ya, lapisan pertama kedua itu pasti sama. Jadi di sini pasti 50 juta dikali 5%. Berarti 2.500.000. Yang kedua itu 200 juta dikali 15%. 30.000. Yang ketiga, berarti sisanya berapa? 200 kali 25%. Berarti berapa? 50 juta. Nah, berarti
PPh terhutangnya adalah 82.500. Ini PPh terhutangnya. Berarti jawabannya yang C. Itu ya, bisa ya? Bisa ya? Oke, 21 udah masuk ke materi perdagangan internasional. Oke, nomor 21 apa jawabannya? Berikut ini adalah manfaat dan sebab-sebab perdagangan internasional. 1 sampai 6 yang termasuk penyebab perdagangan internasional yang mana? Penyebab ya, bukan manfaatnya ya. 1, dapat memupuk devisa, berarti itu manfaat ya. Terus 2, memperluas lapangan kerja, itu juga manfaat. Kalau sebab itu berarti apa sih yang menyebabkan kita tuh pengen melakukan perdagangan internasional gitu ya. 3, perbedaan teknologi, itu penyebab. Keinginan memperoleh keuntungan, itu juga penyebab. Karena keinginan ya, kalau memperoleh keuntungan berarti manfaat. Kalau ada kata-kata keinginan berarti penyebab. 5, mempercepat alur teknologi, itu manfaat. 6, perbedaan sumber daya alam, itu penyebab, berarti C ya. Oke, yuk lanjut ya. Nomor 22. Nah itu ada tabel ya. Perhatikan tabel neraca pembayaran berikut. Nah, itu ada tabelnya ya, ditanda berdasarkan tabel di atas. Kondisi neraca pembayaran negara cerah, bla bla bla. Oke. Nah, di tabel tersebut itu kan ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 kan. Oke. Nah, nomor 1 itu kan ada neraca barang. Terus ekspornya 250, impornya 300. Nah, di bawahnya itu kan ada tulisan surplus dalam kurung defisit kan. Terus kan tadi ekspornya 250, impornya 300. Nah, dalam kurung 50. Nah, menandakan kalau itu defisit kan. Nah, begitu juga di neraca dasar, neraca modal sama non-moneter. Oke. Nah, hasil akhirnya yang ditulis besar semua, surplus dalam kurung defisit 250.000 itu nggak dikurung, berarti itu surplus ya. Nah, berarti jawabannya kondisi neraca pembayaran negara cerah, hasil akhirnya adalah surplus 250.000. Nah, berarti jawabannya antara A, B, atau E. Nah, itu kan ada embel-embel tuh, surplus 250 US dollar, meskipun pada neraca apa dan apa defisit, atau neraca apa dan apa surplus. Nah, jawabannya yang mana? Jawabannya yang mana? Jawabannya yang A ya. Karena di neraca barang itu defisit, neraca jasanya kan surplus, neraca modalnya surplus, neraca lalu lintas moneternya defisit. Nah, berarti jawabannya yang A ya. Oke, 23 apa nih jawabannya? Prinsip perdagangan internasional di Jepang terkenal sangat ambisius dalam memasarkan produknya. Salah satu buktinya adalah penerapan kebijakan dumping atas produk ekspornya. Tujuan kebijakan dumping yang diterapkan oleh produsen Jepang adalah apa? Yang D. Yang D ya. Yang Depok ya. Menguasai pangkat pasar luar negeri. Nah, kebijakan dumping itu apa sih?
Jadi menjual barang di dalam mahal, di luar negeri murah. Contohnya kayak Jepang ya, tujuannya adalah menguasai pangsa pasar luar negeri. Oke, 24. Dengan adanya perdagangan internasional, suatu negara dapat mempelajari teknik produksi yang lebih efisien melalui pemakaian modern. Nah, pernyataan tersebut merupakan manfaat perdagangan internasional dalam apa? D. Kata kunci adalah mempelajari teknik produksi. Nah, berarti manfaatnya apa? D. Iya, D ya, alih teknologi. 25, satu berapa? 22 maksudnya. Oh, tunggu ya. Yang 22 ya. Kan ini kan dalam kurung, berarti kan defisit kan. Ini udah dikurung, berarti ini. Oh, jadi di sini tuh maksudnya penjelasan gitu. Ini kurang ini kan minus kan, berarti defisit kan. Ini kurang ini surplus kan. Plus kan, berarti surplus. Oh, itu doang. Saya nomor 22 itu emang harus apa ya? Emang harus teliti gitu. Oke, 25. Dalam perdagangan internasional, pemerintah sering memberikan subsidi. Sasaran pemberian subsidi adalah apa? Sasaran pemberian subsidi adalah melindungi produsen dalam negeri. Karena subsidi itu bisa di bidang impor maupun ekspor ya. Tapi sasarannya tetap ke produsen dalam negeri. Berarti C ya. Oke, 26. Nah, 26 udah masuk ke tabel keuntungan tabel keunggulan perdagangan internasional ya. Nah, nomor 26 itu berikut adalah data hasil produksi negara Maroko dan Turki. Nah, itu ada Maroko sama Turki. Sama-sama memproduksi karpet sama zaitun. Nah, berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa apa? Kalau dilihat dari tabel. Apa tuh? Yang E. Oke, 26 benar ya yang E. Benar. Karena di situ kalau di Maroko dia lebih unggul di karpet, Turki unggul di zaitun ya. Jadi jawabannya yang E, benar. Oke, 27. 27 gimana tuh? Nah, 27 gimana? Nah, 27 itu ada tabel produksi seorang pekerja dalam satu hari. Nah, ada dua negara ya, Indonesia sama Jepang. Sama-sama produksi kain sama radio. Oke. Nah, berdasarkan tabel di atas, keuntungan Jepang jika radio dengan kain adalah berapa? Nah, kalau dilihat di tabel, jadi gini, kan kalau dilihat dari apa ya hasil produksinya, Indonesia itu unggul di mana? Unggul di kain ya, Jepang unggul di radio. Nah, makanya radio itu diproduksi Jepang. Jepang menukarkan radio untuk dapat kain di Indonesia. Nah, keuntungannya Jepang nukarin satu radio itu dapat berapa kain di Indonesia, gitu ya. Nah, kalau kayak gitu berarti caranya gini. Kalian bikin yang namanya dasar tukar dalam negeri. Oke. Nah, di situ itu kan ada dua negara ya. Ada Indonesia. Ada Indonesia sama Jepang. Indonesia sama Jepang.
Oke, sama-sama produksi kainnya Indonesia itu 120. Radionya dia cuma 1. Nah, Jepang itu kainnya 80, radionya 2. Itu ya. Nah, terus bikin yang namanya dasar tukar dalam negeri. Oke, di sini ya, dasar tukar dalam negeri, atau disingkatnya DTDN. Oke, nah berarti kalau di ini perbandingan, ya kan berarti gini ya, 1 radio itu sama dengan 120 kali. Ya. Nah, kalau di Jepang berarti 1 radio sama dengan 40 kain. Gitu ya. Nah, kalau nyari keuntungan Jepang, itu caranya gini. Setelah perdagangan internasional dikurangi sebelum. Nah, berarti di sini setelah perdagangan internasional sama sebelum perdagangan internasional ya. Nah, sebelum perdagangan internasional itu berarti dasar tukarnya di Jepang sendiri. Berarti satu radio sama dengan 40 kain. Nah, setelah perdagangan internasional berarti dia nukerin radio ke Indonesia kan. Nah, satu radio di Indonesia itu dapatnya 120 kain. Nah, berarti keuntungannya dikurang. Berarti dapatnya adalah 80 kain keuntungannya. Itu caranya. Oke. Nah, berarti jawabannya yang E. Gitu ya. Bisa? Bisa. Oke, sekarang apa 28? Oke, sekarang apa 28? Oke, nomor 28. Nomor 28 gimana? Tabel harga valuta asing. Itu ada mata uang dolar sama yen ya. Ada kurs beli, kurs jual sama kurs menukar. Nah, di sini yang dipakai ada kurs beli sama kurs jual aja ya. Gitu. Nah, kurs tengah itu nggak dipakai. Kurs tengah itu dipakai kalau menghitung pajak. Gitu ya. Nah, terus soalnya adalah Bapak Anwar melakukan penjualan ikan tuna ke Jepang dengan nilai 1 miliar rupiah. Oke, dan ia juga membeli barang elektronik dari Jepang berjumlah 5 juta yen. Oke, nah sesuai kesepakatan pembayaran yang dilakukan oleh pihak karena baik pembeli atau penjual adalah nasabah bank yang bersangkutan, berapa rupiah yang akan diterima atau dibayar oleh Bapak Anton, gitu ya. Nah, pertanyaannya kan yang diterima atau dibayar. Kenapa pertanyaannya ada 2? Karena belum pasti dia nerima atau dia harus bayar. Karena ada ekspor impor kan. Gitu. Nah, berarti 28 itu kursnya dolar itu juga ngecok kan. Karena dua-duanya itu ekspor impornya dari Jepang. Berarti pakainya cuma yen ya. Gitu. Oke. Nah, berarti impornya berapa? Kok impor? Sorry. Impornya emang 5 juta yen ya. Ekspor dulu. Karena ekspor kurangin impor. Itu baru bisa kita tahu dia harus bayar atau nerima. Gitu ya. Kalau ekspornya lebih besar daripada impor, berarti dia nerima. Kalau impornya lebih besar daripada ekspor, berarti dia harus bayar kekurangannya. Gitu ya. Ekspornya 1 miliar ya.
Berarti ini RP. 1 miliar ya. Nah, impornya berapa? Impornya 5 juta yen. Impornya 5 juta yen. Ini ya. Berarti rupiahnya berapa? Rupiahnya berapa? 5 juta kali. Nah, rumusnya gimana? 110. Nah, jadi gini ya. Jadi gini, kalau kita punya rupiah, mau kita tukerin ke mata uang asing, rumusnya adalah, kan kalau kita punya rupiah, kita tukerin mata uang asing, nominalnya jadi sedikit kan. Berarti itu rumusnya adalah dibagi sama kurs jual. Oke, disingkatnya adalah baju. Bagi jual. Oke. Nah, kebalikannya kalau kita punya mata uang asing, kita jadi rupiah, nominalnya kan jadi banyak. Jadi kita kali sama kurs beli. Nah, kalau disingkat namanya kabel kali beli. Itu ya. Nah, jadi kalau ekspor impor itu kayak gini ya. Jadi kalau kita ekspor ke Jepang, berarti kita dibayar pakai yen kan. Tapi ketika sampai di Indonesia, kita tukerin pakai rupiah. Oke. Nah, hasilnya itu udah 1 miliar. Benar ya. Nah, tapi ketika kita impor, berarti kan kita pakai rupiah. Ya. Nah, kalau kita impor kan kita harusnya bayar pakai rupiah, baru kita tukerin pakai mata uang asing. Kita bagi sama kurs jual, gitu kan? Nah, sekarang kita cari rupiahnya. Berarti kan mata uang asingnya ini udah ada. Berarti tadi itu kita punya berapa rupiah sih? Kita tukerin pakai mata uang asing itu hasilnya 5 juta yen. Berarti tadi kita punya berapa rupiah? Berarti tadi kita punya berapa rupiah, kita bagi kurs jual hasilnya segini. Gitu kan? Berarti nggak pakai ini ya. Gitu karena mundur. Nah, jadi impornya itu kita tadi punya berapa rupiah, kita bagi sama kurs jual, hasilnya itu adalah yen. Gitu ya. Nah, berarti rupiahnya ini kita cari, kita bagi sama jualnya di situ 114 ya. 114 rupiah, hasilnya adalah 5 juta yen. Nah, berarti rupiahnya berapa? Rupiahnya dikali ya. Berarti rupiahnya adalah dikali. Jadi berapa? 570 juta bukan? Langsung aja ya. Ini jadi 570 juta. Nah, karena ekspornya lebih besar daripada impornya, setelah dikurangin hasilnya kan 430. Berarti dia mana 5 diterima 430 juta. Jawabannya berarti A ya. Gitu caranya. Oke? Oke. Oke, lanjut ke nomor 29. Nah, perhatikan data neraca perdagangan di bawah ini. Itu ada ekspor impor. Ekspornya 800, impornya min 1000. Hasilnya adalah neraca perdagangannya 200. Terus ada pinjaman langsung akomodasi internasional, saldonya jadi 0. Nah, berdasarkan data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa apa? Jawabannya.
Jawabannya berarti, nah, caranya begini ya. Oke, lanjut 29. Nah, caranya gini ya. 29 itu berdasarkan data di atas. Tunggu. Ada semut. Sorry. Yuk, 29 berarti gimana? Berdasarkan data di atas, maka dapat disimpulkan. Nah, untuk menentukan dia surplus atau defisit, kalian lihat di ekspor sama impornya. Itu karena ekspornya lebih kecil daripada impor, berarti hasilnya defisit ya. Nah, tapi defisitnya sebesar berapa? Bukan 200 ya, tapi sebesar penjumlahan dari pinjaman akomodatif ditambah stok nasional. Berarti jawabannya adalah C ya, gitu caranya ya. Oke. Tapi kalau misalnya ya, cuman diketahui ekspor impor aja, berarti hasilnya adalah defisit 200. Tapi ketika diketahui pinjaman akomodatif sama stok nasional, defisitnya jadi bukan 200, tapi jadi 160. Senilai penjumlahan pinjaman akomodatif ditambah stok nasional, gitu ya. Surplus pun juga begitu. Misalnya nih, ekspornya 1000, impornya min 800. Berarti kan surplus 200 dong harusnya. Tapi kan kalau diketahui pinjaman akomodatif sama stok nasional, surplusnya jadi 160, gitu ya. Gitu. Oke, terus 30. Nah, 30 itu pakai cara yang ini, yang kakak kotakin ini. Gitu. Kalau itu harusnya maju. Kalau ini tadi kan harusnya mundur ya. Gitu. Diketahui ini, tapi yang dicari ini. Gitu. Nah, berarti gimana nih? 30. Nah, John memiliki uang sebanyak $4.000 AS. Pada saat datang ke Indonesia, diketahui kurs jualnya 1 US-nya 7,5, terus belinya 73,50. Nah, berarti kita hitung pas John-nya datang ya, datang ke Indo. Berarti dia punya $4.000. Dia tukarin jadi rupiah. Berarti dikali sama kurs beli. Kurs belinya 73,50. Nah, berarti jadi berapa dolar? Jadi berapa dolar? Jadi berapa rupiah? Jadi berapa nih? 73,50 ya? Nah, 73,50 kali 4.000. 29.400 ya. 29.400. Nah, terus habis itu selama di Indonesia ia menghabiskan uang sebanyak 15.710. Nah, berarti belanjanya dia ya selama di Indonesia. Belanja di Indo. Itu dia habis 15.710.
710. Itu ya, berarti dikurang. Berarti sisanya adalah berapa nih? 90. 13 sama 90 kan. Nah, terus sisanya itu dijadiin dolar lagi. Berarti dibagi sama penjual ya. Dibagi sama penjualnya di situ 7.400. Nah, hasilnya jadi berapa dolar? Dibagi 13 sama 90 dibagi sama 7.400. Nah, hasilnya adalah 1.850 dolar sisanya. Itu ya. Berarti jawabannya adalah A. Oke. Ada yang ditanya dulu 20 sampai 30 sebelum kakak lanjut. Nggak ada, yang lain nggak ada yang ditanya. Ini mau jawab sekarang. Kamu sih sebenarnya 31 sampai 40 dan bagi itu sama. Oke, ini banget ya. Kalau aja yang terlalu ke depan mesti aja kedinginan gimana kamu bisa ngasih itu? Oke, ya dikit lagi ya, 31 sampai 40 ya. Ya, 31 apa? 31 surat yang ditandatangani oleh bank berisi persetujuan untuk membayar wesel yang ditarik oleh portir disebut apa? Namanya adalah commercial bill of exchange ya, karena commercial bill of exchange itu nama lainnya adalah wesel. Jadi jawabannya B ya. Oke, 32 kerjasama beberapa negara yang berada dalam satu kawasan. Lagi ya, lihat. 33. Berikut ini merupakan manfaat kerjasama internasional kecuali, berarti yang bukan yang mana? Jawabannya B ya. Kenapa B? Karena potensi ekonomi terkonsentrasi di negara maju, gitu ya. Hanya terkonsentrasi di negara maju, berarti enggak ya? Oke, jadi 34 apa? Lembaga yang bertanggung jawab mengatasi rintangan perdagangan bebas adalah, nah kata kuncinya perdagangan. Perdagangan itu bahasa Inggrisnya kan trade. Nah berarti singkatannya ada T-nya. Nah berarti WTO ya. Kalau IMF itu International Monetary Fund, FUND. International Monetary Fund. Nah kalau IMF itu berarti dia yang berhubungan sama uang ya. Oke, dia berhubungan sama uang. Oke. 35. Lembaga yang bertujuan untuk menyeragamkan harga minyak dunia adalah OPEC. ya, nah 36. Berikut ini merupakan tujuan IMF adalah, tujuan utama IMF adalah berhubungan sama uang. Berarti yang mana? Ya? B, benar ya. Karena IMF berhubungan sama uang, berarti membantu negara anggota yang memiliki kesulitan neraca pembayaran. Gitu ya. 37. B. Pelaksanaan perdagangan bebas di Asia. Berarti ya B ya, AFTA, ASEAN Free Trade Area. Kalau NAFTA apa NAFTA? Kalau NAFTA apa NAFTA? North
American Free Trade Area. Berarti cuma North American aja ya. 38. Berikut ini merupakan lembaga yang bertujuan membantu pembangunan di negara-negara yang berpenduduk mayoritas Islam. Berarti singkatannya harus ada I-nya. IDB ya. IDB apa? Karena IDB itu kepanjangannya Islamic Development Bank. Jadi Bank Development Islam. Kalau ADB benar? ADB ada juga. ADB apa ya? ASEAN Development Asia Development Bank kalau ADB Asia bukan ASEAN ya. D ya. 39. Apa 39? Lembaga kerjasama yang mencakup benua Asia, Australia, Amerika Utara, Amerika Selatan. Berarti APEC ya, Asia Pasifik. Gitu ya. Berarti E. 40. Berikut ini merupakan dampak negatif kerjasama internasional kecuali. Berarti yang positif yang mana? Yang mana? 40 dampak yang positif. Yang mana? Yang E kayak. Ya benar. Yes, selesai. Ada yang ditanya? Nomor 31 sampai 40 atau 28 30 atau nomor 1 sampai 40? Boleh kalau ada yang mau ditanya. Yang online ada tanya? Udah ada. Ahmad Fabirsya, Larissa, Marsha, Salma, Syarifah, Tommy, ada yang ditanya? 1 sampai 40? Enggak, Kak. Enggak. Kakak. Enggak. Kakak, mau nanya Kak. Apa? Yang nomor 29. Katanya ngelihat surplus sama defisitnya itu ini kayak dari ekspor impor kayak. Nah, surplus defisitnya dilihat dari ekspor impor. Kalau ekspornya lebih besar daripada impor berarti surplus. Kalau defisit berarti ekspornya lebih kecil atau impornya lebih besar kan. Nah, tapi nominalnya itu senilai pinjaman akomodatif ditambah stok nasional ya. Entah itu mau surplus atau defisit. Itu ya. Oke Kak. Oke, ada lagi? Marsha? Nah, kalau ditanya neraca pembayaran gimana, Kak? Neraca pembayaran yang gimana? Nggak tahu kayak kondisi neraca pembayarannya gitu, Kak. Oh, berarti sama kayak nomor ini tadi. Sama kayak nomor 22. Kalau neraca pembayaran itu lengkap. Jadi ada neraca barang, neraca jasa, neraca modal, lalu lintas moneter. Tapi kalau cuma neraca perdagangan, berarti contohnya kayak nomor 29. Gitu. Kalau neraca pembayaran sama nomor 22 tadi. Gitu. Paham nggak yang tadi nomor 22? Raisa, Syarifah Raisa. Paham, Kak? Paham? Paham ya? Oke. Marsha? Marsha ada yang ditanya? Marsha Raisya? Kak, aku mau nanya dong, kalau misalnya kayak nomor 28 gitu, kurs tengahnya terus buat apa, Kak? Nggak dipakai atau gimana? Kurs tengahnya itu buat ngitung pajak. Gitu. Oke, makasih, Kak. Nah, kurs tengah itu biasanya emang cuman ngecoh doang gitu. Karena pada dasarnya dia cuman buat ngitung pajak aja. Kalau buat ngitung kayak ekspor impor, terus ada turis asing yang berlibur di Indonesia atau kita yang berlibur keluar, itu pakainya kurs beli kurs jual gitu. Gitu ya.